beli mangku. Siap. Diki kan sering tinggal tiang beli mangku nikel. Nggih. Nah, berbau seniman dan juga seorang budayawan kan kita Niki. Bos keras tuh. Yen man seniman lain pinter. Kentan. Tapi rasanya seorang budayawan ya sedikit tidaknya kan pasti mengerti tentang asal usul Pulau Dewata niki. Nggih. Soalnya akeh tiang kadang-kadang mirenge tatuan beli mangku ketika tapi wasan membicarakan tentang papahan bumi Bali punika. Ya. Nah, nika tiang sangat tertarik nika. Ngidang beli mangku nyobiang bagaimana maksudnya sebenarnya nika beli mangku? Ya. Terima kasih Niki sudah berkunjung ke pondok. Titiang bukan seniman. Kebetulan saja sebenarnya terlibat dalam berbagai acara bersifat seni. Jadi ngomong-ngomongan apakah saya seorang yang tahu seni, makejang nawang seni. Karena ada seni memimpin, niki seni mengambil gambar kan seniman semua. Tapi sekali eksklusif Belitan. Nah terkait dengan Bali, Beli tertarik niki. Beli kebetulan dari awal adalah kuliah di Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar. Dumun diploma 3 di STAH. Sekolah Tinggi Agama Hindu. Oh, itu diploma 3-nya nih kok? Diploma 3 dulu Beli. D3 STAH pendidikan, kemudian S1 tamat di IHD, IHDN, S2 tamat di IHDN. Kebetulan kalau ngomong agama barangkali hampir 80% kita dapat materi agama di kampus. Tetapi setelah dibawa ke masyarakat, bentrok kadang-kadang bukan bentrok, kok beda. Oh, pemahamannya berbeda nih. Contoh nih, acintio tak terpikirkan. Negara di Bali kok nepuk acintio lewat simpang siur gede ya acintio. Berarti kan orang memikirkan sebenarnya. Kemudian sifat Tuhan, sifat Sang Yang Widi adalah acesyah. Tak terbasahi oleh air. Tapi ketika nak balik orang menak berdarah tirto, adik kok iya penak berdarah tirto, sedangkan sifat Tuhan tidak terbasahi oleh air. Nah, itu yang menarik. Kemudian dalam Weda juga disebutkan dengan konsep ahimsa. Tidak membunuh. Sedangkan di Bali nyamleh. Nah, ketika kita belajar agama secara lurus niki, kadang-kadang bentrok dengan otak. Ini sing pelajen wedane salah gitu. Sehingga kita cenderung menyalahkan apa yang kita miliki. Tapi yang leluhur bukan menyalahkan apa yang kita pelajari. Akhirnya dia membalik pola. Ane pelih nih, ane pelajen rago apa ane duwe leluhure. Nah, dari sana dia yang belajar coba pelan-pelan mencari bentuk nyen sebenar rago. Nak kengken sebenar rago, dijo sebenar rago, nak ngudiang sebenar rago. Sehingga kita disebut sebagai wong Bali, kita yang lebih bukan paham chauvinisme ya, kesukuan ya, dan yang hidup di Bali kebetulan dari orang Bali mempelajari apa sih sebenar Bali. Ketika rago belajar agama, Dumun pernah suatu saat yang belajar tentang bahwa tempat leluhur disebut dengan kemulan atau rongtlu. Setelah di sebuah tempat tidak ngelah rongtlu ya. Metakon sampai mun pun api yang leluhur tiangin api wuk tiang sangat yang ini ki gaya rongtlu. Nah, ini sebuah pertanyaan besar sebenarnya. Makanya Bali nike yang setelah pelajari pelan-pelan, tiang kali coba pelan-pelan ternyata Bali itu menarik. Nah, menarik nih Niki. Menariknya Bali itu begini. Jadi ada 3 wilayah rohani di Bali. Satu Maha Awidya. Maha Awidya itu apa? Maha itu besar. Awidya tidak gelap. Widya itu kan artinya pengetahuan. Awidya Widya itu kegelapan. Awidya tidak gelap. Jadi Maha Awidya kegelapan yang tidak gelap yang sangat besar, berarti penerangan yang luar biasa. Jadi Maha Awidya itu dalam konsep Bali justru menjadi kaki. Di Jog ini wilayahnya. Nah, Batu Karu lah Maha Awidya. Oh, Batu Karu. Ya, Batu Karu Maha Awidya, makanya niki batis. Batu Karu nike contoh Gunung Batu Karu. Jadi Uli Tabanan, negara termasuk Pulaki Ngajanang nike wilayah kaki Batu Karu ke utara, Beleleng ke utara nike, Beleleng sisi barat, Maha Awidya. Makanya kita lihat dari identitas puranya. Napi mereka. Sesungsungannya Pucak Rangde, Pucak Padang Dawo, Pulaki, yang begitu-begitu. Jadi unsurnya lebih cenderung dalam tanda kutip. Nah, ini kone Puran Gamang. Ini kone Puran Samar. Ini Watu Niang. Lebih cenderung eksklusif sehingga puronya agak ngalas.
agak tengah halas, terpencil kan nggih. tengah halas ya, karena bermain di wilayah kaki. Identitas kita bisa melihat dari Batu Kau ke bawah niki, identitasnya adalah kaki. Kenapa? Tetabuhan kita lihat pokokan, prok hentakan kaki. Dan yang resep nih kau. Kalau okoan tidak bisa bermain dengan ini saja, tapi dia harus tak seperti kaki hentak hanya, karena okoan itu bukan bermain dari hentakan ini saja, tapi hentakan kaki. Identitas okoan juga identitas tanah. Sampi kan kepo di lut teh. Nah, ini ke ngoncang. Bleganjur. Jadi bermain dengan hentakan kaki. Nadanya makanya seperti yang beli tompel, beli soke bilang nyet. Memang begitu nadanya. Bermain di satu nada. Oke, instrumen upacaranya mererbu. Ya. Makanya di tengah di barat ada mererbu, di tengah ada merebuang, disebut dengan ngerebong. Ngerebuang gitu biasa. Ngerebuang ya. Di tengah ada di ngerebong. Nah, konsepnya keseniannya di sana munculnya serba aeng. Di barat Awidya niki. Makanya muncul jauh. Pernah melihat telek di barat? Tidak. Ya. Barong. Ada barong landung? Sing. Yang ada barong kedingkling. Yang aeng besi itu ding dak dingkling. Nah, niki identitasnya. Dari wilayah yang disebut Mahawidya niki. Dangin niki lewat ke dangin Danu Beratan sudah disebut dengan Maharata. Yang kedua niki Batur hulunya. Oh. Ya, makanya ya nebu di daerah Badungan, ngai Blinggih Gunung Rate. Ini barat harus neplek ke Pertiwi, tidak boleh menggunakan karang gajah. Oke. Niki konsepnya, makanya di daerah barat simbolnya adalah batu. Karena pondasi, makanya Plinggih di barat rata-rata bebaturan. Batu semua, batu metumpuk, segala macam. Identitasnya bisa kita lihat di Muncak Sari. Batu metumpuk. Jadi konsepnya adalah perjalanan manusia purba. Kalau dari barat barangkali bisa berpindah-pindah ke timur menetap, yang di paling timur sudah Homo sapien, memiliki kecerdasan. Di sini bergerak di barat, di sini mencari makan, di timur berpikir. Itu polanya. Sehingga kalau main di tengah kita bisa melihat identitasnya. Di tengah nika identitasnya terutama di wilayah seni. Apa muncul gong gede. Gong gede. Penguasa wilayah disebut dengan jero gede. Batur. Jero gede duran, jero gede betena. Nah, simbol budayanya baris gede. Simbol budayanya baris gede. Nah, piwasan jagat kan Maharata. Makanya dia sebut dengan gunung tetapi tidak kelihatan dari bawah karena dia rata, pendelokan Maharata. Makanya gunung dan danunya dibesik Maharata. Makanya konsepnya Gunung Rate dia. Disinilah konsep perut. Berarti Maharata puniki Maha Awidya suku, Maharata waduk. Makanya konsep pekelem, konsep ngaturang saren tahun ulun danu batur. Pekelem nih. Makanya ketika aliran Sungai Batur muncul dimanapun aliran Sungai Batur terkenal dengan konsep bang, beng, bung, bong, bang. Bangli, bongli, bang, basang kase, bang ini bang itu artinya air. Bang itu air. Bang air, air. Makanya konsep di Bali kan wawidangan. Bang wedang, bang makanya wawidangan sebuah wilayah dibatasi dengan sungai. Sungai dengan sungai. Dalam konsep Batur disebut dengan Kangcingwe. Nah, lama-lama jadi Kangcingwi. Yang mentakon siro memen Kangcingwi. Dan yang gede. Siro ibunya karena Kangcingwi itu adanya air. Makanya simbolnya Dewi yang cantik. Dalam konsep India, dalam konsep bahasa Sanskrit disebut dengan Saraswati. Artinya air. Makanya Saraswati di Bali dari Sangyang Aji Saraswati, simbolnya wanita cantik. Kemudian sing Aji itu nak muani kok cantik. Karena Aji dalam konteks Bali berarti ilmu pengetahuan. Aji dalam konteks Bali bisa berterima sebagai ayah. Nah, niki Maharata simbolnya mulai dua. Bagus aeng. Jegeg aeng, muncullah telek. Jauh. Barong landung. Muncul konsep
dewan ya, aeng, Mm-mm. dewinnya jegek. Oke. Oh. Kita melihat dari segi pepatrem. Patremnya di sini adalah singo mekampit, Oke. Kan hubungannya celeng berarti. mekampit. Oh iya. Nah, konsep bawi serenggi, konsep celeng mekampit semua serba mekampit. Oke. Kan ketatuannya. Ketatuan. Si Maharata. Maharata sehingga Oh. bermain dengan perut apapun yang apa aja guys kelibukan gumi dini dari pipis. Pantai Kuta, apakah pantai yang paling indah? Tidak. Tapi diburu aliran sungai Batur ini. Nah, di Tabanan indah sekali pemandangannya, tapi sulit orang mencari. Tidak setenar apa yang menjadi pusat Dijo ada gulur itu ada semut, Dijo tongos yeh, kemudian ngalih yeh. Nah, aliran air inilah dijadikan patokan. Apa sih bagusnya di tempat wisata yang kadang-kadang orang banggakan? Barangkali tidak bagus. Tapi apa yang menarik? Nih, taksu yang disebut dengan taksu. Taksu nih kan. Padahal tadi orang beli nih ke Pantai Kuta, biasa. Biasa. Yang lah pasti lebih luwung. Tapi sing hidang setenar itu karena dia bagiannya tidak di Maharata. Oh, oke. Dia tidak bagiannya di Iyeh. Apa aja ada di Iyeh aja anyut gitu. Nyoba cerita tukek anyut unyut saling grepe, konya ada di pipis. Pakai grepe. Nah, itu di Maharata. Nah, kemudian di timur ulunya Gunung Agung. Yang ketiga niki. Ya, disebut dengan Maha Agung. Maha Agung itu kepala. Makanya di sana simbolik cantik, bagus. Dewan-dewannya Dewa Dewi. Ya. Tariannya Sanghyang. Gamelannya Saron, Gambang, Salonding. Yang agung-agung. Jadi bermain di wilayah meditasi kepala. Nah, inilah disebut dengan keprabon. Makanya puranya ya pura luar. Jadi di bawah, di selatan, di kaki disebut dengan puranya yaitu Ulun Siwi. Siwe, W itu ya, pura subak, pengairan air, Siwe, Siwi. Di tengah disebut dengan Mas Ceti, Mas Mus, Mes. Makanya ketika Rangdo disebut Ratu Mas. Oke. Iya, itu Mas itu air artinya. Oh, Mas itu air artinya nih. Mas itu artinya air, makanya di mana ada gumi Mas, Mus, Mes, Musen. Pura dekat Beji, karena itu konsepnya Mas, Mus. Oke. Air, Bang, Bung, Toyo. Maka di daerah tengah disebut dengan Musen. Di timur Paspus. Ah, makanya ada Puser Ring Jagat. Ya, Pasaragung. Nah, inilah konsepnya. Makanya Gunung Agung ngelah Pasaragung Gunung Agung. Lempuyang punya Pasaragung Lempuyang, karena ini konsepnya. Jadi wilayah itu dibagi seperti itu. Nah, ketika zaman pemerintahan Soekarno jelas mendata konsepsi alam yang memiliki 3 wilayah rohani sekaligus adalah Buleleng. Cirinya Buleleng ngelah Batu Kau, Buleleng ngelah Batur, Buleleng ngelah Gunung Agung. Identitas, lihat gambarnya. Kalau melihat patrem-patrem di barat alas, di timur sudah mulai pertengahan. Makanya di timur, di tengah-tengah ada disebut dengan segara penimbangan, timbang antara kangin, timbang antara kau. Perpaduan nih kan. Makanya nganginang. Bo ngomongan gumi tamblang. Dajan ada tamblang lontingan. Jadi ngomong tetaring wibawa. Jadi ngangin sekat tembok. Nah, ketika di Gunung Agung inilah kita pernahkah Anda melihat? Nah, coba beli metakon. Saya nepuk Rangdo di daerah timur jarang. Pernahkah melihat susunan Barong Landung daerah timur? Jarang. Telek jarang. Ini Sangyang Dedari, Sangyang Bojo, karena berbeda dengan Sang yang tinggi, yang di atas. Makanya ketika kaki Batu Kau meletus, maka Bali akan lumpuh. Ketika perut rusak, plug gitu bom di Kuta, Bali akan sakit. Tapi ketika kepala hancur, Bali akan mati. Keplug Gunung Agung, maruk rencana meletus, kan Gunung Agung, bojak pariwisata mati. Ya, itu ciri. 2 minggu cancel tamu. Nah, niki yang menarik. Nah, ini jarang dipahami orang. Makanya ketika patremnya pelinggihnya di daerah barat, Mekarang Bomo, makanya nak pindah lewat di Tabanan asal tamu kok yang hayang-hayang saja di sini. Karakternya bahasa nak tahu apa? Liak. Kok bisa liak nih kok? Liak itu konsepsinya konsepsi pertiwi.
Liak itu artinya pertiwi. Tentu yang ngerti. Liak itu artinya pertiwi. Heeh. Karena konsep linggih aksara harus berdiri dengan tegak baru bisa ngelinggih aksara. Oke. Makanya bahasanya liak. Oh, liak ibu Liak gitu. ibu, liak ibu. Oke. Nah, ini bahasa bukan berarti liak dalam konsepsi aeng, Heeh. bukan liak dalam konsepsi sakti, Heeh. tapi memang konsepsi bahasa liak. Oke. Makanya ketika di daerah tengah, Heeh. wa dari bahasa. Wa ngomong. Oh. Nah, karena wa ketika ngomong karang. Oke, ten maksudnya. Ketika di timur ide, nah ide tuh, halus bahasa ya juga halus, biasanya. karena ide kan sudah manusia didewakan. Oke. Yang di Beleleng cicing lah identitas. Karena cicing dalam konteks Bali sesungguhnya banyak orang tidak tahu cicing itu adanya parakan. Oh, cicing ke parakan. Parak itu artinya bukan bawahan. Parak itu olah sama dekat. Salah orang mengartikan makin ketika ngomong, itu yang parak itu, menganggap dirinya bahwa Di bawah kan. Enggak. Ketika kita ngomong tentang di parakan di bawah, salah, karena parakan itu sejajar. Siapa yang dekat dialah orang kesayangan. Oke. Makanya apa simbolik daripada kesayangan di Bali? Cicing. Di antara jelembung ubuh buron di Bali apa dari jak pulas cicing. Nggih, betul. Karena itu paling pak, sehingga yang di Beleleng yang sing pak sing banding orang cicing. Oke. Yang bapak cicing mahare ente mudo. Yang sing pak sing banding orang cicing. Makanya binatang identitas raja zaman dulu disebut dengan cicing. Oke. Makanya memboros mencari musuh, memburu segala sesuatu cicing. Nah, inilah sebuah konsepsi dasar ketika nak Bali ini ke memahami budayanya. Nah, dari sini baru mulai muncul agama. Budaya dumun baru agama. Ya. Perjalanan manusia mulai mengenal keyakinan kan begitu. Jadi mulai masa berpindah-pindah menjadi masa menetap. Di menetap inilah orang mengenal agama. Maka di Tabanan ini masa berpindah-pindah, pergeseran, pergerakan. Makanya di agama di Tabanan biasa-biasa. Pernahkah Anda melihat upacara besar seperti di Tabanan? Tidak. Ngotone tamas, perangkat. Ya karena konsep manusia berpindah-pindah. Ketika di Denpasar mulai tempasan gede, sesayut gede, punjung gede, karena konsepnya sudah menetap, mencari isi perut. Karena semua disimbolik dengan konsep Taman Pulau Gembal. Apa aja gaya upacara mau Pulau Gembal, mau Taman Sari. Ini karena konsepnya sudah perut. Makanya disinilah muncul orang mengartikan sebuah agama. Sini muncul tapak dara. Keluar pang kencang, ke samping pang seimbang. Inilah konsep muncul, konsep danu disebut dengan pempatan. Makanya Betaro Lungo pempatan. Mesamleh ke pempatan. Pemendak ke pempatan. Ini semua konsep-konsep yang memang menjadi acuan di Bali. Tapi apakah terus dalam Weda? Weda itu dikodifikasi lagi beberapa sub-sub. Sehingga ada konsepnya Purana. Nah, cerita-cerita kuno, makanya ada istilahnya Betaro Dini mau Putro Dini. Ketika udaran di sini, di Betaro harus mau pajar. Nah, ini konsepnya. Betaro Diki mesemeton, itu Betaro Diki ngamul kan pidan betaran. Okan itu ngamul itu sehingga ketika puja wali ini Okan harus tangkil, harus pernah ini sehingga ada Betaro bertemu tangisan. Ada Betaro bertemu Jepang ngadok kesaktian. Karena memang sejarah menyatakan seperti itu. Nah, inilah uniknya kita belajar agama Hindu di Bali karena konsep kita memang mengenal 3 konsep ini. Inilah muncul kemudian api bara ada di Batu Kau. Makanya bisa diartikan sebagai simbolisasi apa aja warna bara di Tabanan menang. Secara politik. Nah, bara karena memang apinya api bara. Api selem ada di Batur. Api putih ada di Kangin. Makanya bangunan di barat menggunakan batu dan bata. Bangunan tengah menggunakan batu dan paras. Bangunan Kangin menggunakan batu putih. Dan ini batis awak Prabu Sirah. Nah, inilah hitam putih ya. Makanya di Tabanan cenderung menggunakan batu dan bata. Nah, niki yang harus dipahami dari konsep sehingga dalam konsep Siwa Krana ini Batu Kau, ini Batu Kau, apinya, ini airnya Batur. Nah, makanya konsepnya ini Gunung Agung, Siwanya Gunung Agung.
Makanya 3 konsep Elemen dalam ke- Siwo Krana ini tetap ada. Harus ada. Apinya tipenya adalah batu kau, Mm-mm. karena mesuang api makanya muncullah dia